Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pernanadia Adi Sugianti dari kelas 12/4 Keperawatan. Di sini saya ingin bercerita tentang kisah Nabi Muhammad, sejarah perjalanan hijrah ke kota Madinah. Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Disebutkan dalam Sirah Nabawiyah karya Muhammad Husain Haikal bahwasannya wahyu pertama turun di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Gua Hira berada di puncak Gunung Hira yang terletak sejauh 2 farsak atau sekitar 6 km dari kota Mekah. Menjadi kebiasaan orang Arab kala itu, setiap tahun mereka menghindari keramaian. Sebagian dari mereka menjauhkan diri dan berdoa di tempat yang sepi. Sebelum menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW beberapa kali bulan Ramadan menyendiri di Gua Hira. Putra Abdullah bin Abdul Muthalib ini merenung dan mencari hakikat kebenaran. Hingga akhirnya pada 17 Ramadan saat Nabi berusia 40 tahun, turunlah wahyu pertama. Ketika sedang tidur di Gua Hira, datang malaikat Jibril membawa selembar kertas. "Bacalah," kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad terkejut dan menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Malaikat Jibril kemudian merangkul Nabi Muhammad. Namun bagi Muhammad, rangkulan itu terasa cekikan. Sesaat kemudian, malaikat Jibril melepas rangkulannya dari Muhammad dan berkata kepada Muhammad, "Bacalah apa yang akan saya baca," kata Muhammad. "Bacalah dan sebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah, yang mengajarkan menggunakan pena, mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya." Pada saat itu Nabi Muhammad mengikuti bacaan yang dibacakan oleh malaikat, dan itulah pertama kalinya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah malaikat Jibril pergi, Nabi Muhammad berlari dari Gua Hira menuju ke rumahnya. Badannya gemetar, jantungnya berdebar, tubuhnya menggigil. Kepada Khadijah sang istri, beliau berkata, "Khadijah, kenapa aku?" tanya Muhammad kepada Khadijah sambil menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. Setelah bercerita, Nabi Muhammad SAW tertidur nyenyak. Khadijah kemudian meninggalkan Muhammad yang setengah tertidur pulas. Dia pergi ke salah satu sepupunya yang bernama Waroka untuk bercerita tentang apa yang baru saja dialami oleh Muhammad. Dari Waroka inilah Khadijah mendapat keterangan bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Peristiwa di Gua Hira itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah pun pulang ke rumah dan mendapati Muhammad masih tertidur pulas. Pada saat itu turunlah wahyu dari Allah yang dibawakan oleh malaikat Jibril, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1-7. "Hai orang yang berselimut, bangunlah dan sampaikan peringatan, dan agungkan Tuhanmu, bersihkan pakaianmu." Sejak saat itulah Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan mulai menyebarkan agama Islam di Mekah. Islam awalnya disebarkan secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga terdekat Nabi, yakni Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Bilal bin Rabah adalah orang yang paling awal masuk Islam. Begitu Islam disebarkan ke masyarakat Mekah secara terang-terangan, muncullah perlawanan dari kaum Quraisy. Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang menyebarkan Islam mendapat aneka intimidasi dan penganiayaan. Melihat begitu kejamnya intimidasi dari kaum Quraisy, Nabi Muhammad meminta para sahabatnya yang sudah memeluk Islam hijrah ke Abisinia. Namun tak lama mereka berada di sana saat mendengar Umar bin Khattab masuk Islam. Sebagian dari mereka pulang ke Mekah. Namun penyiksaan dari kaum Quraisy masih berlangsung. Kesedihan Nabi Muhammad kian bertambah karena dua orang terdekatnya, yakni Siti Khadijah sang istri dan paman Abu Thalib meninggal dunia. Hingga akhirnya turunlah perintah agar Nabi Muhammad dan umat Islam untuk hijrah ke Yathrib yang dikenal dengan nama Madinah. Pada tahun 422 Masehi atau 13 tahun pasca kenabian, Nabi Muhammad dan umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka melakukan perjalanan hijrah secara sembunyi-sembunyi dan tercatat hanya Umar bin Khattab melakukan hijrah secara terang-terangan. Di kota Madinah inilah Nabi Muhammad melakukan dakwah. Di sini pula umat Islam menyusun kekuatan untuk menaklukkan Mekah yang tengah dikuasai oleh kaum Quraisy. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perkataan saya yang kurang berkenan.
Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.